Baik, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi yang nonton saat siang-siang. Oh iya, sepakat. Jadi saya lupa kalau kita ini malam hari, ternyata penonton kita kan ngitung waktu. Ya. Baik, jadi malam ini kita mau ngobrol santai. Jadi ini adalah obrolan rakyat, ini pendapat rakyat. Jadi yang menarik di tahun-tahun ini itu adalah soal pilkada pemilihan kepala daerah serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia. Nah, kebetulan kita ini Termasuk di NTB kita bahas. ya di NTB ini kita mau coba bedah bahas ya, dan kemungkinan akan sama dia kasusnya dengan di daerah-daerah lain. Gitu. Nah, dan tahapan-tahapannya sudah masuk ke tahapan, tapi saya juga tidak begitu update tahapan-tahapannya mungkin dari kawan kita. Dan di sini kita bebas berbicara, bersuara apapun, silahkan. Namanya juga pendapat kan, masa gagal pendapat kita dipolisikan? Nah, tidak bisa juga begitu. Namanya juga pendapat, pikiran ini. Oke. Kami hadir untuk program pendapat rakyat. Jadi siapapun boleh berpendapat dengan situasi penentuan masa depan kita sebagai rakyat, terutama di NTB ini kan. Oke. Nah, khususnya di NTB, maka kita akan membahas banyak ya, atau berapa calon Yang muncul khusus hari untuk ini ada 4 kalau tidak salah. Ada incumbent, ini ada 2 Tapi kan? sebentar dulu, ini kita rasanya kita mau perkenalkan Latar belakang kita. siapa ini. Yang jelas kita ini adalah rakyat. Baik. Jadi kami ini sebenarnya adalah rakyat yang tinggal di pelosok negeri di Nusa Tenggara Barat ini, ingin bersuara dan mungkin di layar yang Anda tonton hari ini tidak asing lagi wajah-wajah kami, tapi penting juga. Jadi perkenalkan, nama saya Bung LKJ dan saya RJ. Iya, 2 sahabat yang siap mengupas tuntas tentang pilkada NTB yang menurut saya agak lucu. Ya. Ya, lucunya di mana ini Bung, menurutnya pendapatnya Bung ini gimana? Ya, lucunya begini. Kalau menjelang pemilu kemarin kan kita berseteru dengan baik itu calon legislatifnya dan partai politiknya. Nah, partai-partai politik ini disebut sebagai partai yang bisa melahirkan kader-kader yang sangat luar biasa begitu. Tapi kalau saya lihat ternyata hanya ada beberapa calon yang memang diusung oleh partainya sendiri. Kita tahu partai-partai ini kan partai kader dia sebut. Tetapi ternyata partainya tidak bisa melahirkan calon-calon kepala daerah begitu, baik di NTB maupun di kabupaten. Ya, Iya ya. Ya, itu terjadi hari ini. Memang selama ini juga kita lihat kebanyakan seperti itu ya, partai-partai ini. Kalau Bung ini selama bergelut di partai politik, itu bagaimana melihat itu? Sebenarnya saya mau tutup identitas ya. Ya, saya memang pernah ada di situ. Saya juga pernah gitu. Oh, iya, oke. Makanya itu kita ingin bersuara meskipun kita mungkin bukan ahli, tapi rasanya ingin kita berpendapat gitu. Boleh lah. Sepakat. Ya, betul. Jadi betul. Jadi saya pernah di partai politik dan di situ punya mekanisme organisasi ya. Di partai politik itu ada proses kaderisasi dan tentu harapan partai politik itu adalah mendorong kader-kader terbaiknya untuk maju baik dari legislatif maupun bahkan dari ke presiden bahkan kan begitu. Nah, ini sebuah suksesnya partai politik melahirkan kader-kadernya. Nah, kan lucu kalau kemudian partai yang menyebut diri partai kader itu dia tidak bisa mendorong kadernya sendiri. Contoh, saya mau kasih contoh ini di daerah saya di Lombok Tengah ya. Ada salah satu partai politik. Jadi kita punya 6 dapil. Di sana ada 6 dapil begitu. Nah, dari 6 dapil itu dia semua kursinya terisi. Tapi sampai hari ini, detik ini, saya belum melihat dari partai itu memunculkan kader terbaiknya sendiri. Iya, kader tersendiri dari partainya. Kan lucu, Pak. Ya, lucu. Nah, di NTB juga begitu. Ada beberapa partai politik yang bahkan sampai 10 kursi dia punya di NTB itu. Tapi tidak bisa mendorong kader-kader terbaiknya. Kan lucu, Pak. Iya, kira-kira apa faktornya ya? Kalau kita lihat-lihat, kalau kita resapi, kita secara awam gitu kan, yang muncul ini adalah orang-orang yang berduit, sementara dia tidak pernah mengenal partai politik. Lalu kemudian orang-orang tahulah, mohon maaf, kita yang tidak banyak duit, yang memang bergelut di kaderisasi partai politik untuk untuk mencerdaskan pemilih gitu kan, dari dalam partai politik itu
yang seharusnya naik sebagai kader Iya, betul. yang perlu diusung, tetapi kenapa tiba-tiba orang baru datang ke tokoh figur baru yang muncul karena dia hebat atau ada karena duitnya? Ya, saya juga bingung di situ ya. Kalau kita katakan punya jaringan, yuk kader-kader partai politik ini kan punya pengurus yang luar biasa secara nasional sampai ke daerah. Secara jaringan dan pemilih juga sangat luar biasa di situ. Tapi yang terjadi kan tidak demikian, malah orang yang di luar ya mungkin secara betul juga kalau misalnya kita singgung soal kemampuan ekonomi mereka ya di seorang calon itu, terus ditambah lagi jaringan, dan jangan sampai kemudian kita muncul anasir ya tentang ini jangan-jangan gitu ya, jangan, ini kita tidak menyebut siapa-siapa, cuman orang kan bisa berpikir kok bisa orang ini muncul gitu, orang yang bisa muncul, apakah memang dia ini kayak orang barang titipan begitu, bertitipan yang kemudian dia mampu secara finansial, dia kuat, dan dukungan luar ya kepada vendor ya vendor kayak sebuah event, jadi ini dibuat kayak sebuah event begitu. Nah, khawatir kita begitu, jadi mana yang kemudian dikatakan sebagai partai politik yang berhasil? Ya, tapi kalau saya timbang-timbang sih, kalau pikir-pikir sih sebenarnya kalau menurut saya nih Bung kan, tidak ada masalah sebenarnya tiba-tiba orang baru, tetapi ya bukan berarti partai itu juga sih tidak berhasil mendidik. Dia sudah terdidik, tetapi kemampuan ekonomi mungkin belum. Sepandai-pandai kita dengan kondisi ini, ya kan biaya politik juga kan besar Bung ya. Oh besar. Nah maka menurut saya tidak ada masalah kayaknya. Iya juga sih, betul itu. Karena soal kemampuan politik, kemampuan sosial udah masuk, ya tidak ada soal juga, ya masuk aja. Iya juga sih, betul. Tapi lalu untuk menempatkan partai yang disebut sebagai partai kader, partai ideologis, nah kan di situ lalu kita tempatkan itu di mana begitu? Artinya kan dia punya memiliki platform perjuangan. Nah, ada bagaimana ketika dia melahirkan kadernya dan dia sudah punya kerangka pembangunan, saya kata berpikir untuk membangun sebuah daerah kan begitu. Sama kayak di calon-calon legislatif kan begini. Jadi calon legislatif juga begitu, pengalaman saya nyalek juga begitu, tidak hanya di intern saya waktu itu, di intern lain juga mungkin. Dia menyebut dan sebagai orang materi ideologis di satu partai politik, tapi itu juga bisa mencari di luar kader itu sendiri, sedangkan kita sudah lama berproses begitu, dan mungkin juga di partai lain menemukan yang sama gitu. Tapi dari orang lain, dan lebih naasnya lagi, kalau yang terpilih itu yang non kader Pak, non kader terpilih kan, ya Allah gimana coba itu ya. Nah ini kadang-kadang saya nggak habis pikir, lama-lama saya berpikir wah nggak usah ada partai politik nggak usah ada partai politik. Nah ini heran dari situ kan. Tapi pasti kita menempatkan menempatkan ada harapan, masyarakat memberikan harapan kepada sosok seorang figur, dan entah dia dari partai politik atau tidak kan, padahal ada ruang sendiri, misalnya orang punya partai politik yang mungkin agak anti partai politik, ya kan punya ada undang-undangnya lewat pemilu bisa jalur independen tanpa partai politik. Kalau dia melihat dari sisi saya memiliki elektabilitas bagus di masyarakat misalnya, yuk ayo dong ada jalurnya, yaitu jalur independen kan begitu. Tapi ini faktanya nyari juga terus safari ke partai-partai politik, ayo dong dukung saya kan begitu. Nah partai yang memiliki kongsi banyak di dapil-dapil itu tapi malah nggak berani, apakah figurnya berarti selama ini dorong orang yang salah mungkin ya. Gangguan. Nah ini, tapi ini ya boleh kawan-kawan yang mendengarkan, menonton langsung meluruskan apa yang saya pikirkan begitu ya. Jadi tapi ini pemahaman kami, namanya pendapat kami begitu. Boleh, silahkan. Nah, jadi gimana menurut saudara kita ini, saudara ini gimana? Ya kalau saya sih karena bukan ahli politik pengamat, tapi hampir semua jadi pengamat ya. Oh betul. Kita mengamati proses-proses partai politik, penyelenggara, dan sebagainya lah gitu kan. Baik itu dari sisi sosial, ekonomi, politik desa, politik kota,
Kita melihat soalnya kan secara tidak langsung kita melihat ini fenomena ini, jadinya akhirnya bertanya-tanya gitu kan. Yang dulunya kita dikader sebagai kader politik yang untuk dibawa sebagai calon kepala daerah gitu, apa harus dibawa dia sebagai calon kepala daerah atau memang murni pengkaderan politik gitu. Iya. Nah, dulu pernah saya wawancara pemenang independen. Ini kan saya wawancara karena dia independen dan partai-partai besar itu bisa dikalahkan. Mantap. Nah, saya tanya terus waktu itu, menurut pendapat Bapak, apa yang harus dilakukan oleh partai politik? Saya bilang yang seharusnya dia punya mesin partai pengkaderannya sejak awal dibandingkan Bapak yang independen langsung bersama rakyat. Kira-kira apa? Dia bilang, jawab saya, kita semua waktu itu. Nah, Anda tanya sama pimpinan partai ya, ketua partai, dia bilang kan, Anda tanya sama pimpinan ketua partai. Cocok. Nah, ini kemenangan rakyat, nah kira-kira gitu. Cocok ya, betul. Jadi betul itu logis kalau menurut saya. Jadi mau kita tanyakan. Nah, mudah-mudahan tayangan ini didengarkan oleh pimpinan-pimpinan partai, baik di secara nasional nih, pimpinan ketua umumnya bahkan perlu nonton, dan apalagi sekelas ketua cabang di daerah, bahkan ketua ranting. Iya. Oke, kalau kita lihat ini, kalau lanjut kita ke misi mereka hari ini yang berkembang sekarang, itu kemarin saya baca rilisnya itu Rohmi Pirin sudah deklarasi bukan rekomendasinya dari Perindo. Ya. Gerindra juga udah mengumumkan. Nah, di Rohmi Pirin ini berapa partai ya? 3 jadinya ya. Saya agak kurang tahu update-nya, tapi P3, kalau saya PDI, lihat dari latar belakang Perindo. mereka memang orang politik sih. Misalnya kayak Ibu Romi ini dari Perindo, terus Pak Ferry ini dari PDIP. Dan tapi nggak tahu juga sih perkembangannya, karena saya nggak begitu update sih perkembangan ini, Pak. Yang nggak disangka-sangka itu kita lihat nih, Bung Iqbal, Mami Iqbal ini, Menarik. menurut saya. Ya. Sebenarnya ini semua calon-calon ini, bakal calon ini adalah tidak asing. Tapi bagi saya, Iqbal ini asing bagi saya gitu kan. Ya karena dia jabatannya di luar gitu kan, bagi mantan dubes, mungkin sini jarang ke sini ya di NTB. Bisa jadi kira begitu ya. Ada isu yang ada komentar dari partai politik itu kemarin itu kita bisa lihat nanti, karena apakah linier dari pusat atau gimana gitu kan. Pertama Pak Iqbal dulu di Demokrat ya kemarin, isu-isunya Iya, sempat ada di Demokrat. Demokrat. Dan saya dengar baca sekilas, apa benar tidak enggak saya pastikan kemarin itu udah bergeser haluan kayaknya. Dan tiba-tiba Gerindra. Iya. Tiba-tiba Gerindra. Kalau saya lihat-lihat sih sebenarnya ya tidak bisa kita remehkan bagi saya gitu kan. Kalau saya lihat sebagai masyarakat awam, Partai penguasa lah. bukan soal itu, tapi Iqbalnya ini jaringannya besar Kuat, gitu, ya. kuat. Meskipun dia bukan orang partai politik, Iya. Oke. tapi jaringannya besar. Ya mau tidak mau ya pertemanan, hubungan emosionalnya itu pasti kuat. Iya, nggak main-main. Apalagi saat rekomendasi itu saya baca itu di media, beliau ini, Bumi Iqbal ini juga Sepakat dia sempat mau didorong untuk masuk kabinet. Iya, tapi dia memilih untuk ya. Dan ini ada hubungan dekat dengan Pak Prabowo ketika sebagai dubes. Sering mempertemukan dengan media pasti memfasilitasi. Cocok. Ya wajar saja mungkin dia cepat, tidak disangka-sangka banyak sebagian orang gitu kan. Nah, tapi kalau ini Pak Jul, Bang Jul, ada Uhel, ada Ibu Rohmi, ini mantan kepala daerah semua ini, kabupaten maupun provinsi. Terus pejabat, Iqbal, itu. Ini semuanya sudah kita tahu, sama-sama semua sudah kita tahu sebenarnya. Cuman ruangnya yang menonjol ini menurut saya itu berbeda, itu Mimi Iqbal menonjol.
Nah, dengan pasangan ini yang belum Gaspol. gasman. Oh sorry, Gasman. Ini Gita dan kita sama Pak Sukiman. Skiman sama-sama pejabat kepala daerah, satunya mantan PJS gubernur, satunya mantan. Ini semua orang berpengalaman semua. Taruhlah sekarang ini mereka tidak partai politik lah gitu kan, kadernya dari memang bukan. Tapi persoalannya ini benar-benar figur yang memang menonjol dibandingkan dengan kader-kader yang ada di partai-partai politik. Sepakat. Nah, ya karena seperti tadi jaringan dan pengalaman masing-masing ini oke semua. Iya. Tinggal bagaimana pendapat masyarakat, pendapat rakyat. Kemudian sekarang kita begini, kita hitung partai-partai ya, tapi kalau tidak salah boleh diluruskan partai-partai yang hari ini memperoleh kursi ya di provinsi. Ada Golkar itu 10 kursi kalau nggak salah, terus ada Gerindra juga 10 kursi, disusul di bawahnya itu ada PKS, ada PAN, ada PDIP, ada Perindo, ada PKB, dan ada P3. Nah, kalau nggak salah ini ya partai-partai yang dapat. Kalau partai-partai baru seperti apa namanya? Gelora itu ada apa saja ya? Gelora ada, kursinya ada nggak? Saya kurang tahu, kalau nggak salah ada, kalau nggak salah itu ya. Nah di sini maksud saya begini, kalau kita sekarang jabarkan dari orang-orang ini, misalnya Bang Zul itu melalui dia kader PKS, Pak Suhaili ini pernah menjadi pimpinan DPD Golkar, bayangkan, dan pernah jadi anggota DPR provinsi, kemudian pernah jadi bupati 2 periode itu melalui partai Golkar juga pernah mendukung dia. Kemudian ini kader-kader partai ini kalau ini. Cuman Pak Uhel sempat 1 periode ini nggak tahu dia di partai mana, kita nggak tahu. Dia ngambang mungkin beliau ini. Terus kemudian yang kedua ada pasangan Pak Iqbal dengan Ibu Indah. Ibu ini nih Golkar apa Gerindra ya? Golkar kayaknya. Golkar Ibu Indah. Terus Pak Iqbal ini dia non partai politik, dia masih ASN kalau nggak salah tercatat hari ini sebagai juru bicara Menteri Luar Negeri, jabatan terbaru beliau. Nah kemudian di situ ada Pak Gita mantan Sekda, mantan PJS gubernur, non partai, lahir dari non partai politik. Kemudian ada Pak Sukiman, itu nggak tahu, terakhir saya pernah lihat dia pakai seragam Nasdem kalau nggak salah. Ya, bisa diluruskan nanti. Nah, terus ada Pak Abu Romi dengan Perindonya, sebelumnya Pak Adi Nasdem di situ. Pernah di PBB, pernah di Demokrat, pernah di Nasdem, berapa kali didukung partai politik. Nah itu mungkin strategi politiknya pribadinya beliau. Kemudian ada Pak Firin yang notabene dari PDIP dan kepala daerah di Kabupaten Sumbawa Barat. Nah di sini ya memang agak menjurus ke beberapa bakal calon ya, kalau kita menyebut ada partai politik yang kemudian tidak mendorong kader-kader terbaiknya di situ kan. Tapi kalau kita lebih ke bawah lagi, terutama di daerah-daerah ini, kabupaten yang ada di NTB itu bahkan kebanyakan tidak mendukung kader sendiri atau tidak mendorong kader sendiri untuk maju begitu ya. Nah di sini yang kita maksud itu adalah peran serta partai politik. Bahkan begini, Bang, ya saya lihat begini, sebenarnya mekanisme itu apakah memang setelah partai ini bersepakat mendukung calon baru deklarasi, atau sebelum itu? Kalau kita lihat ini kan mereka sudah cocok-cocokan sendiri. Nih, cocok-cocokan sendiri. Deklarasi relawan. Langsung deklarasi relawan. Partai belum pasti. Nah, lalu itu kayak agak dikibulin mungkin partai politik ini gitu. Artinya dia juga punya kader loh, misalnya katakan ini ada Dr. Zul dengan Iqbal misalnya. Bukan Pak Firin misalnya gitu. Nah, PKS ya, Pak Dr. Zul dengan PKS-nya, atau Pak Firin dengan PDIP misalnya gitu. Harus ada komunikasi politik begitu ya, oh saya mau dorong Anda tapi saya akan pasangkan dengan kader saya gitu. Begitu juga partai yang lain dari Bu Indah dengan Golkarnya misalnya di situ. Oh saya punya kader, ayo dong menggandengkan dengan kader terbaik saya ini. Nah harus ada pembicaraan antar lintas partai dulu. Tapi ini calon per calon
menyatukan dirinya, kemudian deklarasi partai politik belum menyatakan sikap. Nah, kalah start kalau menurut saya partai politik ini kalah sama calon. Iya. Kira-kira apa yang ditunggu ya? Itu agak heran saya. Komunikasi politik ya mungkin panjang sana panjang mulai dari nunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan gitu kan. Iya, nah itu jadi kalah start. Nah walaupun dia punya kader ya tiba-tiba, tapi ini orang sudah pasang sendiri, baru mereka mendeklarasikan diri, nanti partai politik belakangan baru deklarasi setelah ketemu teman koalisinya. Tapi bagusnya itu ini saya lihat kalau di media sosial menyebarkan stiker yang memang rapi, masif stiker ini di media sosial seolah-olah itu sudah oke. Padahal iya. Itu lucu. Itu kan mencocok-cocokkan, Pak. Tiba-tiba muncul lagi yang lain. Iya, pernah terjadi itu kan. Nyebar seakan-akan akhirnya mau nggak mau ada penggiringan opini publik melalui media sosial dengan hanya stiker pasangan bakal calon ini. Wah, kayaknya cocok deh kayak ini, dari pesan-pesannya cocok ya, enggak, nah gitu aja enggak. Padahal partainya belum ada gitu kan, belum tentu didukung gitu. Nah gitu, jadi betul. Ini belum selesai perkara antar partainya mau mendukung siapa, mereka sudah pasang gambar duluan. Nah malah partai politik tergerus sama mereka, tapi kita nggak tahu, di balik itu kita nggak tahu, kita nggak mau bahas soal itu. Silahkan Anda sendiri menilai di belakang layar itu ya, kalau kami nggak menilai. Yang jelas terjadi memang hal seperti itu ini. Bagus, seru juga sih, rame gitu kan. Tapi yang jelas kita kan ini belum menentukan pilihan yang pasti. Karena kalau kita lihat aturan KPU sekarang ini kan nampaknya tidak ada janji yang lebih-lebih kayaknya. Dia harus melanjutkan pembangunan terus keberlanjutannya ini sekarang. Jadi tidak ada tiba-tiba pasangan salah satu calon akan membangun ini, padahal rencana pembangunan panjangnya itu nggak ada gitu. Nah, makanya harus sesuai dengan rencana pembangunan tingkat Ya seharusnya begitu, dia ada jenjang, kemudian masyarakat publik juga belum ketemu secara langsung dengan bakal calon. Belum. Harus ada forum-forum diskusi, ada diskusi ilmiah terutama di kampus-kampus ini. Saya lebih tertarik ke situ karena kampus kan lembaga ilmiah, emang dia punya cara sendiri untuk menguji bakal calon. Dan saya tertarik masuk di sana. Lain lagi masalah-masalah masyarakat yang ada di kelas bawah. Nah ini mungkin yang terakhir kalau menurut saya, Bang ya, yang begini. Kalau ada 2 pertanyaan. Tadi kita sudah menyinggung level Nusa Tenggara Barat provinsi, kemudian kita singgung di daerah. Dari 10 kabupaten kota yang akan melaksanakan pilkada, mana yang paling menarik kabupatennya, pilkadanya, dan mana yang tidak menarik? Kira-kira yang mana dari pengamatan mungkin? Ayo mana kira-kira itu? Yang mana ya? Kalau paling seru itu kira-kira di mana itu, kabupaten mana? Kalau karena saya tidak pernah melihat di luar kabupaten luar sebenarnya kadang beberapa. Oke lah di Lombok aja. Ya, kalau di tempat ini di Lombok Timur, itu yang paling seru ini adalah ini paket ramah. Berapa bakal sih di sana di Lombok Timur? Berapa bakal calon yang bakal calon? Ada Rumaksi, Gaman, wakil petarung semua ini. Wah, hebat-hebat semua. Ada Bahar Warisi, mantan wakil bupati. Ada Samsul Lutfi, mantan wakil bupati. Nah, ini 3 wakil bupati ini. Nah, ini kan beredar kemarin paket ramah ini yang serunya ini. Namanya paket ramah. Nasdem sama Demokrat, kader partai memang ini semuanya. Hebatnya di Demokrat ini 2 di sana yang mau maju loh ini. Ada ini dari di Demokrat provinsinya apa? Di NTB-nya, pengurusnya si Bang Satriadi namanya. Terus di sana di ketua DPC-nya di Lombok Timur. Nah ini kan 2. Sementara ini Satriadi ini waktu itu belum masih mensosialisasikan diri, tetapi sekarang udah ada paketnya. Rumaksi sama yang Amrul Jihadi ini yang ketua DPC ini Lombok Timur ini
udah berpasangan, balihonya beredar semua dalam paket Rama. Beredar, ini dua kader partai hebat yang bertarung merebut pasangan. Gitu ya. Nah, saya lihat balihonya Mas Satriadi sekarang itu bersama Tuan Guru ini Hamzah, kalau apa namanya, Tuan Guru apa? Kira-kira dapat rekomendasi nggak dua-duanya itu? Nah, ini belum nih. Nah, serunya tuh Bung, ini serunya itu paket ramah ini Amrul Jihadi ini tidak jadi. Tidak jadi, ternyata diganti sama Sukisman Azmi. Itu senior senior wartawan senior yang kemarin DPD. Kemarin dia pernah DPD. Adiknya Pak Sukisman Azmi. Sama namanya. Saya sempat melihat balihonya. Ahmad Sukisman Azmi. Ahmad Sukisman sama. Kalau Pak Bupati, mantan Bupati Lombok Timur Sukiman Azmi. Muhammad Sukiman Azmi itu. Nah, itu yang mengganti tetap namanya Ramah. Karena diambil dari ini mungkin Ahmadnya. Ahmad Sukisman Azmi yang dulu Amrul Jihadi. Rumaksi Jihadi itu kan Ramah. Nah, kira-kira begitulah. Dan sekarang penggantinya itu Sukisman Azmi, Ahmad Sukisman Azmi, tetap menjadi Ramah. Nah, Rumaksi Ahmad Sukisman Azmi. Akhirnya seru. Nah, makanya double kadang-kadang balihonya sepanjang jalan saya amati aja. Baliho double, namanya Ramah tapi orangnya beda. Tetap Ramah tapi orangnya beda kayak double. Hendak diganti gitu kan, belum sempat mungkin diganti. Menarik gitu, betul ya, seru. Dan kalau di Lombok Timur kan lebih banyak dia pakai calonnya kan, lebih banyak dia. Dan kalau di ya kalau saya amati khususnya di Lombok, yang seru itu hanya ada di 2 kabupaten ya, di Lombok Timur sama Lombok Barat. Artinya kalau calon itu lebih dari 1, 2 ya itu sudah sangat luar biasa, artinya partisipasi. Masih belum ada Tanwir namanya juga. Dari PBB beliau itu. Dan pasangan Hairul Warisin ini kader partai PBB juga gitu. Tapi kabarnya berpindah. Sama-sama PBB ya, anggaplah sama-sama PBB gitu kan. Kita anggap sama PBB. Tanwir yang dikenal dengan Raja Sawer berpasangan ini bakalnya sama Rahnya itu. Nah itu kan. Nah ini kemungkinan akan merebut Partai Gerindra. Tapi di situ ada Hairul Warisin yang ketua DPC Gerindra bersama Edwin. Nah gitu. Seru juga, artinya satu partai bisa munculkan dirinya ya. Tapi kan sudah clear, saya lihat dari kemarin pengumuman itu SK rekomendasi itu dari dia dapat dari Gerindra itu pasangan ini bakal Hairul Warisin sama ini Edwin itu. Di Lombok Barat ini juga bahkan ada incumbent, terus ada anak dari mantan bupati juga tampil, terus dari kader partai KS kalau nggak salah tuh yang dari Kediri dan Guru juga ada di situ tampil. Dan ada 3 paket kok di Lombok Barat ini, dan dia juga sangat seru. Kalau saya bandingkan dengan pilkada sebelumnya, Lombok Barat hari ini cukup seru dia dinamikanya kalau di Lombok Barat hari ini kalau saya lihat gitu. Tapi yang nggak menarik itu menurut saya itu di 2 kabupaten kota ini, Mataram sama Lombok Tengah. Ya, kenapa? Mataram sampai detik ini sepanjang saya jalan-jalan di Mataram, saya belum pernah melihat baliho calon. Mataram ini. Bagus itu dia. Jadi itu Pak, nggak ada yang berani sama. Apakah memang karena nggak ada yang berani sama si Mohan? Ya Pak Mohan ini. Jadi itu agak bingung saya. Makanya saya bilang mengkaitkan antara partai politik dengan orang yang didukung gitu. Jadi sekian partai politik itu kenapa nggak kemudian ayo dong kita lawan ini supaya dinamika dilahirkan. Masa melawan kotak kosong kan? Padahal Mataram tempatnya orang-orang berpendidikan semua, orang-orang cerdas, politisi kumpul di sini. Iya, profesor, doktor, masa nggak ada yang berani lawan Pak Mohan? Nah, itu saya agak bingung di Mataram. Sama kayak Lombok Tengah Pak. Ya, Lombok Tengah juga hari ini yang geliatnya sudah the real dukungan itu hanya ada di incumbent dan yang sebelumnya mau pisah ini ceritanya nih antara Pak Tohul dengan Pak Nursyah.
ternyata kemarin Gerindra sudah merekomendasikan dilanjutkan 2 periode ini. Nah yang lain hanya baru satu yang saya lihat pasangannya, yaitu Pak Ruslan dengan Pak siapa namanya yang sebelumnya juga pernah nyalon bapak itu. Ya nanti dah dicari-cari. Ya saking karena apa ya? Tidak begitu familiar Pilkada Lombok Tengah dengan beberapa bakal calonnya yang muncul hari ini gitu. Tidak ada tokoh-tokoh. Sebenarnya kalau saya pribadi kemarin ada beberapa figur ya. Dan saya sebenarnya kalau pribadi saya lebih ingin mendorong teman-teman yang memiliki latar belakang gerakan aktivis, karena Lombok Tengah ini sama kayak Lombok Timur, gudangnya para aktivis. Gudangnya para aktivis. Nah itu makanya bedanya politik di desa dengan politik di kota. Barangkali di desa ini lebih cenderung banyak seperti kita yang bukan profesor, bukan tidak begitu ini, dia mungkin lebih realistis ya. Kalau kita heboh-hebohan gitu, heboh kita melihat. Kalau di Kota Mataram terus sekarang seakan-akan tidak ada yang berani figur muncul. Ya barangkali para profesor, para doktor dan dominannya yang banyak para petinggi lah gitu yang kumpul di Mataram dari semua kabupaten kota di situ kan. Ya barangkali tidak seperti seheboh kita di desa gitu kan. Tapi kan di pemilu sebelumnya kan Mataram itu ada beberapa paket ya calon di Mataram sebelum itu, bahkan penantangnya yang sangat kuat kemarin kan ada Ibu Seli ya dari PDI Perjuangan, itu saya lihat di situ. Nah hari ini saya lihat berita terakhir itu PDIP mendukung Pak Mohan di Mataram gitu. Nah di situ juga saya agak bertanya-tanya nih. Terus partai-partai yang lain juga apakah melakukan sikap yang sama? Dia hanya ingin melahirkan satu pemimpin tunggal, itu Pak Mohan. Jadi supaya tidak ada ruang untuk yang lain. Jadi orang lain kalau mau nyalon harus dengan jalur independen. Tapi sampai detik ini saya belum mendengar informasi ada bakal calon yang independen, jalur independen di Kota Mataram. Nah, kalau saya kurang tahu, teman-teman mungkin sudah tahu informasinya. Mungkin kalau orang KPU di sini bisa menginformasikan. Kalau dia sudah menyerahkan berkas dukungan KTP-nya itu. Nah itu jadi agak aneh-aneh. Mataram ini aneh sekali kalau menurut saya. Ayo dong gitu para profesornya. Ya gimana gitu Bung, karena itu makanya perbedaannya politik desa dengan politik di kota misalnya. Karena kalau di kota itu taruh aja di BTN saja kita hampir tidak saling sapa. Nah itu tingkat interaksi sosialnya mungkin ya, sehingga cenderung ke lebih yang agak formal, agak para tokoh-tokoh ketinggi menengah ke atas. Kalau desa satu gubuk, 2 gubuk saja itu satu orang berbicara bisa menggerakkan, menghebohkan. Itu buatnya mungkin. Nah itu perbedaannya mungkin barangkali juga sih. Tapi itu dia kan sentralnya di sini. Kantor-kantor daerah, atau wilayahnya partai-partai ini kan bersentral di sini gitu. Masa enggak bisa komunikasi? Atau memang kalau saya sih agak ke psikologisnya. Apakah Pak Mohan ini dikatakan berhasil membangun Kota Mataram? Kan begitu. Apakah berhasil atau tidak? Apakah karena keberhasilan itu kemudian dianggap semua oleh partai politik ini sehingga menetapkan bahwa Mohan ini harus kita dorong lagi untuk melanjutkan pembangunan di Kota Mataram? Kan begitu. Tapi kalau menurut saya sih kan sebagai warga bawah gitu kan, kelas bawah, ini sebaiknya dilanjutkan aja semua ini gitulah. Kalau kita lihat dari peraturan sekarang gitu kan, bahwa mereka menjalankan visi misinya itu tidak boleh keluar dari rencana pembangunan jangka panjang. Tidak bisa dia berjanji kayak dulu sekarang. Nah gitu informasinya kan. Berarti ya udah lanjutin aja gitu kan. Siap. Menarik, tapi itu nanti kalau menurut saya akan kita bahas di tema yang berbeda karena ini menyangkut soal demokrasi, hak orang untuk dipilih, hak orang untuk mencalonkan diri, dicalonkan maupun dicalonkan. Nah, itu ada ruang dan tidak supaya kesannya nih kayak kita membangun sesuatu, tapi cara berpikir kita juga terasa masa hanya sebatas itu kita melihat pembangunan. Tapi ini kita bedah nanti di season yang berbeda. Ya, jadi kita hanya memang harus ada pergantian memang secara normatifnya kalau saya lihat. Meskipun ada keberlanjutan berjenjang program itu, tapi kemampuan komunikasi orang itu mampu menambah beban daerah dengan keahliannya di luar, dengan jaringannya, dengan komunikasinya. Nah jadi tidak perlu janji yang muluk-muluk jadinya kan.
Tapi nyata dia punya kemampuan untuk menarik semua, misalnya yang bisa membangun daerah itu sendiri. Nah sekarang apakah ada kaitannya dengan visi misi hidup dan hajat kita warga masyarakat daerah? Kita akan lanjut besok aja deh. Kita akan lanjutkan dari calon-calon ini. Apakah ada harapan kita yang dari masing-masing ini yang akan yang akan memberikan kita harapan dari visi misinya pada masyarakat ada kepada masyarakat adat maupun masyarakat umum semuanya gitu kan. Apakah ada hubungannya? Nanti kita akan bahas selanjutnya di episode berikut pada program acara pendapat rakyat bersama kita berdua, saya RG dan saya Bongel KJ akan mencari pendapat rakyat di Nusa Tenggara Barat. Baik, kita undur pamit semuanya dan terima kasih sudah menyaksikan.